Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Adi Saputra dengan NIM E1E021090. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebugaran jasmani. Baik, jadi yang pertama adalah pengertian kebugaran jasmani. Seperti yang sudah ditampilkan, kebugaran jasmani adalah kualitas kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami suatu kelelahan yang berlebihan dan masih dapat menikmati waktu luang serta selalu siap untuk melakukan aktivitas fisik lainnya. Jadi di sini maksudnya adalah kebugaran jasmani itu sendiri merupakan kesehatan, bisa dibilang kesehatan atau kekuatan fisik seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, yang dimana tentunya kebugaran jasmani itu sendiri sangat penting untuk manusia itu sendiri, yang dimana tanpa kita memiliki kebugaran jasmani tentunya kita tidak dapat melakukan aktivitas fisik. Pembelajaran kebugaran jasmani ini sendiri menjadi sangat penting di sekolah karena tidak selalu menyasar tentang kemampuan atau kekuatan fisik saja. Namun lebih dari itu, pembelajaran kebugaran jasmani yang ada di sekolah tentunya menyasar tidak hanya kekuatan fisik namun juga mental dan emosional anak itu sendiri, yang dimana kebugaran jasmani ini sendiri berkaitan dengan 3 komponen perkembangan peserta didik. Jadi yang pertama itu adalah komponen kognitif, afektif, dan psikomotorik dari peserta didik itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah klasifikasi kebugaran jasmani. Jadi yang pertama adalah kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi kebugaran seperti yang ditampilkan, kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan aktivitas harian yang membutuhkan energi serta kualitas dan kapasitas yang diasosiasikan dengan rendahnya risiko munculnya penyakit. Jadi kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan ini adalah bagaimana kesehatan atau kualitas dari fisik suatu individu itu sangat baik, yang tentunya setelah individu memiliki kualitas fisik atau kesehatan yang baik, tentunya individu itu sendiri akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan ini menjadi sangat penting untuk kita miliki, sehingga di sekolah peserta didik sudah diperkenalkan bagaimana cara melakukan atau bagaimana menjalankan aktivitas fisik dengan baik. Peserta didik dilatih bagaimana agar fisiknya menjadi lebih sehat dan tentunya lebih bugar melalui aktivitas olahraga yang ditawarkan melalui pembelajaran pendidikan kebugaran jasmani. Lalu klasifikasi yang kedua adalah kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. Seperti yang ditampilkan, kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan atau skill related fitness adalah kebugaran yang penting untuk melakukan gerakan-gerakan fisik dalam aktivitas olahraga. Jadi maksud dari kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan itu sendiri adalah bagaimana komponen dari fisik seseorang itu bisa dioptimalkan. Lalu yang selanjutnya adalah komponen kebugaran jasmani. Jadi yang pertama itu daya tahan. Daya tahan yang dimaksud di sini adalah bagaimana setiap anggota fisik atau setiap organ dari individu itu sendiri bisa dimaksimalkan dan tentunya memiliki daya tahan dalam jangka panjang. Lalu komponen yang kedua adalah kekuatan. Jadi di sini maksudnya adalah bagaimana kekuatan dari otot dari seorang individu itu bisa bekerja dengan maksimal ketika menggerakkan suatu benda atau melakukan aktivitas fisik setiap harinya. Lalu yang ketiga adalah kelenturan. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana kelincahan atau fleksibilitas dari setiap organ-organ yang digerakkan individu itu sendiri dalam melakukan aktivitas fisik. Lalu komponen yang selanjutnya adalah kecepatan. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana kecepatan dari seorang individu itu sendiri berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Lalu komponen yang selanjutnya adalah kelincahan. Kelincahan di sini yang dimaksud adalah bagaimana kelincahan siswa atau individu itu sendiri dalam membalikkan arah dalam suatu kegiatan fisik. Lalu komponen kebugaran jasmani yang keenam adalah keseimbangan, yang dimana di sini maksudnya adalah bagaimana individu itu sendiri atau siswa itu sendiri bisa mempertahankan posisi tubuhnya ketika sedang atau sudah melakukan suatu gerakan.
komponen yang selanjutnya adalah koordinasi, di mana di sini yang dimaksud adalah bagaimana kemampuan seorang individu atau siswa itu sendiri dalam menggerakkan panca inderanya. Lalu komponen yang selanjutnya adalah kecepatan reaksi. Jadi di sini maksudnya adalah bagaimana kecepatan dari individu atau siswa itu sendiri dalam merespons suatu stimulus, baik dengan menggunakan indera penglihatan, peraba maupun pendengaran, ataupun menggunakan penginderaan yang lainnya. Lalu komponen yang terakhir adalah daya ledak. Maksudnya di sini adalah bagaimana kekuatan dan kecepatan seorang individu itu sendiri dalam melakukan suatu aktivitas. Tentunya dengan memperhatikan komponen-komponen kebugaran jasmani tadi, seorang guru diharapkan bisa menyusun tes kebugaran jasmani sehingga dapat mengukur bagaimana kebugaran dari setiap fisik peserta didik. Sekian, itu saja presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.